Shalom, anak-anak ibu kelas 8. Kembali kita bertemu dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pembelajaran ini, terus ibu ingatkan anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu dan membaca Alkitab sesuai dengan instruksi yang sudah ibu sampaikan di grup WA masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Dan juga ibu sangat berharap anak-anak ibu memperhatikan video ini sampai selesai sehingga anak-anak ibu memahami pendidikan agama Kristen dari bab 10 ini. Baiklah, kita masuk dari bab 10, hidup berkelimpahan. Kalau dikatakan berkelimpahan berarti ada sesuatu hal yang kita terima begitu luar biasa. Ya, nah itu kita akan lihat penjelasannya. A. Hidup berkelimpahan. Dasar dalam hidup berkelimpahan adalah Yesus Kristus. Nah, itulah dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah meminta-minta. Karena ketika dia membutuhkan, Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, dalam hidup berkelimpahan ada beberapa hal supaya kita memperolehnya itu. Kita lihat. Nah, kita lihat yang pertama, syarat mengikuti Yesus. Yang pertama sebagai cermin Yesus Kristus. Artinya cermin bagaimana tindakan Yesus, seperti itulah yang kita lakukan. Bagaimana kelakuan Yesus, seperti itulah kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua memikul salib. Arti salib itu berani memundak tidak hanya yang enak saja. Siap menerima tantangan orang lain, siap menerima ejekan orang lain. Kenapa? Karena dia telah menaruh itu semua adalah sebagai motivasi, bukan untuk membuat kita jatuh. Yang ketiga, memiliki kasih. Kasih di sini artinya kita tidak memiliki musuh. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka, kita sangat menyayangi mereka. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi orang yang mengikut Yesus tidak akan pernah yang namanya punya musuh. Dan tidak pernah yang namanya mengeluh. Dan tidak pernah namanya berbohong. Jadi itulah pengikut Kristus. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu yang diperoleh dari kelimpahan ketika mengikut Kristus. Yang pertama ada jaminan keselamatan. Sama-sama kita buka. Yohanes 3 ayat 17, sama-sama kita baca dua ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus yang telah datang ke dunia, maka kita akan diselamatkan. Yang kedua, memperoleh hidup kelimpahan. Masih di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan pembunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Nah, itulah sebagai jaminan bagi kita sebagai orang-orang yang telah percaya dan bagi kita yang telah memperoleh ketika kita mengikut Kristus. Nah, kita bisa lihat ada tokoh Alkitab Ayub menjelaskan kepada kita bagaimana ia bertahan dalam kesetiaannya di hadapan Tuhan. Walaupun ia kehilangan tahta, harta, dan keluarga, ia tetap bertahan dan setia di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ia memperoleh kembali apa yang sudah hilang. Nah, kelimpahan artinya di sini kita berkecukupan. Kita diberikan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke bab 11, mengapa bersyukur. Bagian A, pengertian bersyukur. Bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Jadi, makanya kita sering mengatakan syukur padamu Tuhan. Sedangkan kepada teman kita katakan terima kasih. Jadi bagi Allah terima kasih dan syukur. Dan yang lebih tinggi adalah syukur. Sedangkan bersyukur menurut iman Kristen adalah mengartikan percaya kepada Allah sepenuhnya. Sehingga dikatakan syukur.
Kita masuk ke bagian B, cara bersyukur. Ada beberapa cara seseorang bersyukur di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak terus mengeluh ya. Kita bersyukur untuk apapun yang kita alami saat ini. Contohnya baik atau tidak baik tetap bersyukur. Bukan hanya posisi baik saja kita katakan syukur Tuhan. Baik pun tidak tetap kita katakan syukur. Baik pun kena banjir syukur Tuhan. Engkau memberikan pelajaran supaya kami berhati-hati. Yang kedua, tidak tergantung pada kondisi dan keadaan. Artinya ketika engkau senang hari ini bersyukur. Kau sakit hati tidak bersyukur. Itu tidak boleh. Jadi inilah cara kita baik atau tidak baik. Dan tergantung kondisi bukan. Tapi tetap kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, ketika anak-anak ibu memperhatikan di buku Bos, ya, di situ dalam bentuk cerita dari bab 11. Jadi itu ibu rangkum karena itu nanti kembali baca. Nah, di sini ada tugasnya. Apakah kamu yakin sebagai pengikut Kristus? Sebutkan tindakan apakah yang dapat kamu tunjukkan sebagai pengikut Kristus? Ya, tindakan apa? Kalau kamu katakan, apalah yang bisa kamu lakukan? Tindakan apa? Tadi udah ada di sana, pengikut itu sebagai cermin, kasih. Ya. Nah, tindakan apa yang bisa kamu lakukan? Nah, yang kedua bacalah buku Bos halaman 84 sampai 86 bagian B, pengertian bersyukur. Nah, di situ ada cerita dari Liu Ximei. Nah, apa penyebabnya Liu Ximei tetap bersyukur? Yang kedua, sebutkan apa manfaat dari bersyukur sesuai dengan teks yang ada, masih tetap di buku Bos halaman 84 sampai dengan 86. Makanya tadi Ibu katakan itu dalam bentuk cerita. Menurut kamu apa itu manfaat dari hidup bersyukur sesuai dengan teks yang ada? Terserah mau berapa. Mau 2, mau 1, terserah. Yang penting Ibu bisa lihat kamu berarti benar-benar membaca buku Bos yang sudah Ibu berikan. Demikianlah pembelajaran kita. Ibu berharap anak-anak Ibu tetap memperhatikan sampai akhir. Ibu mengucapkan terima kasih. Dan pesan Ibu, semoga kita sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan dan jaga kesehatan. Dan akhir kata Ibu mengatakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.